Mahfud MD bongkar skenario drama, Irjen Verdi Sambo nangis sesenggukan. Saya teraniaya dan dizalimi. Kalau saya di situ, saya habisi Brigadir J langsung. Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan bongkar skenario drama versi Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinasnya pada Jumat silam 8 Juli 2022. Saat itu Verdi Sambo menangis-nangis merasa dirinya teraniaya oleh ajudannya sendiri. Irjen Verdi Sambo nangis sesenggukan, saya teraniaya dan dizalimi. Kalau saya di situ saya habisi Brigadir J langsung. Mahfud MD blak-blakan bongkar skenario drama si mantan Kadif Propam. Pasca penetapan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, beredar foto Putri Chandrawati yang mengenakan seragam bayangkari berwarna pink dan sedang tersenyum ke arah kamera handphone yang Brigadir J pegang untuk berfoto. Terlihat dalam foto tersebut, Putri Chandrawati memegang tangan Brigadir J di sampingnya. Ada dua ajudan lain yang ikut berfoto. Diketahui, foto yang beredar itu bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Putri 1 Juli 2022. Dalam foto tersebut, terlihat juga sosok Bribka RR atau Richard Riza yang kini resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Namun banyak yang mempertanyakan dalam foto tersebut, Putri justru tampak lebih dekat dengan Brigadir J dibandingkan dengan ajudannya sendiri, Bribka RR. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, mengungkapkan bahwa motif pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo diduga bukan disebabkan pelecehan seksual. Pasalnya, keluarga Yosua bilang Brigadir J adalah anak kesayangan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Lalu apa motif sebenarnya? Hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi teka-teki. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, mengatakan bahwa menurut kedua orang tua almarhum, anaknya ini paling disayang oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dan seringkali diperlakukan seperti anak sendiri. Pihaknya menduga akibat Brigadir J menjadi sosok kesayangan Putri dan Verdi Sambo sehingga menimbulkan rasa iri dan cemburu dari para ajudan lain, sehingga terjadilah pengaduan yang salah. Muhammad Burhanuddin selaku pengacara Baradae mengungkapkan detik-detik sebelum penembakan Brigadir J. Saat itu Irjen Verdi Sambo yang berada di TKP memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J dalam posisi jongkok. Pada saat di TKP mereka berempat sudah di dalam dan Ricky disuruh panggil Yosua. Begitu masuk di TKP kemudian disuruh jongkok Brigadir J. Informasi dari Baradae yang suruh Brigadir J jongkok adalah si bosnya. Ya, seorang atasannya di sana, Verdi Sambo, beber pengacara Baradae. Muhammad Burhanuddin di acara Indonesia Lawyers Club seperti yang dikutip TV One Newscom Sabtu 13 Agustus 2022. Jadi ia sebutkan yang berada di dalam tempat kejadian itu termasuk Brigadir J. Dan yang lainnya saat ini sudah jadi tersangka semua. Namun Ibu PC pada saat kejadian ada di dalam, tetapi bukan di tempat kejadian melainkan berada di dalam kamar. Burhanuddin menambahkan dari informasi yang didapatkan di dalam tempat kejadian tersebut ada Verdi Sambo, Ricky, Baradae, dan almarhum Yosua. Selanjutnya saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, pengacara Baradae itu beberkan sebelum dieksekusi rambut Brigadir J sempat dipegang, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak Brigadir J. Katanya Baradae, diapakan dulu rambutnya Brigadir J gitu, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak. Woi tembak, tembak, tembak gitu, ungkap Burhanuddin. Kemudian ketika ditanya siapa yang pegang rambut Brigadir J, Burhanuddin katakan si bosnya Verdi Sambo yang pegang rambutnya Brigadir J. Dengan pengertian rambut Brigadir J dijambak, namun ia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Baradae. Sambungnya menuturkan, pelaku yang menembak sudah dituangkan BAP dan saat ini sedang dalam penyelidikan pada saksi satu lagi. Ia juga berasumsi jika sudah dapat keterangan dari saksi satu lagi
Bisa jadi nantinya dapat ketahuan yang menembak 1 orang atau 2 orang. Nah, ia sebutkan sementara ini yang dipublis pelaku penembakan Brigadir J hanya 1 orang, yakni Baradae, dan hal itu menurut pengakuan Baradae yang menjadi penembak pertama. Dia Baradae bilang ada, tapi dia belum tuntas juga, kata Burhanuddin saat ditanya apakah ada orang lain yang menembak Brigadir J selain Baradae. Cuman dia Baradae bilang, dia orang pertama yang disuruh tembak, dia 3 kali menembak. Tuturnya selanjutnya disinggung tentang Baradae mengetahui motif perintah penembakan itu. Dirinya katakan Baradae belum buka suara soal itu. Cuman dia hanya bilang ada peristiwa yang dari Magelang. Cuman itu aja dia bilang gitu, pungkasnya. Semakin mencengangkan, Ferdi Sambo rupanya janjikan akan beri uang 1 miliar untuk Baradae usai membunuh Yosua Huta Barat. Hal tersebut terungkap usai pemeriksaan Baradae, Brigadir RR, dan E kepada penyidik. Tak hanya Ferdi Sambo, rupanya Putri Chandrawati juga turut menjanjikan sejumlah uang untuk Baradae, Brigadir RR, dan K. Berbeda dengan Baradae, Brigadir RR, dan K dijanjikan uang 500 juta. Mantan Ketua Hukum Baradae Deolipa Yumara membenarkan kabar tersebut dan menyebut hal itu tercantum pula dalam BAP. Ya, omongannya sirikat di BAP juga ada itu. Baradae 1 miliar, totalnya 2 miliar, dengan milik Brigadir RR dan K, ujar Deolipa saat dikonfirmasi media Jumat 12 Agustus 2022. Deolipa Yumara menyebut janji Ferdi Sambo itu terucap usai Baradae sudah menjalankan perintahnya, namun hingga kini diketahui Baradae, Brigadir RR, dan K tidak menerima uang yang telah dijanjikan oleh Ferdi Sambo. Tidak dijanjiin doang, lanjutnya. Berbeda dengan Deolipa Yumara, pengacara baru Baradae Roni Talapesi justru menolak untuk berkomentar atas hal tersebut. Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD diundang dalam podcast Deddy Corbuzier untuk bercerita soal kasus penembakan Brigadir J yang diperintahkan oleh Irjen Ferdi Sambo sendiri. Dalam video yang diunggah channel YouTube Deddy Corbuzier pada Jumat 12 Agustus 2022, Mahfud MD bongkaran soal tindakan Irjen Ferdi Sambo beserta segala skenario dramanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia mengatakan bahwa pada awal skenario Sambo berusaha membuat jebakan psikologis. Yang kemarin kita berdebar-debarkan soal tembak-menembak, ya itu bukan main tuh. Prakondisinya sebelum skenario itu dimunculkan. Tidak banyak yang tahu misalnya bahwa sudah ada jebakan psikologis kepada orang-orang tertentu untuk mendukung bahwa itu tembak-menembak. Siapa itu? Satu Kompolnas, ujar Mahfud di depan Deddy Corbuzier. Mahfud MD lalu mengatakan bahwa Irjen Ferdi Sambo bahkan memanggil Kompolnas untuk melancarkan skenario dramanya. Dia menangis ngaku teraniaya. Kompolnas itu dipanggil oleh Pak Sambo, diundang ke kantornya hanya untuk menangis di depan Kompolnas. Saya teraniaya, kalau saya sendiri ada di situ saya tembak habis dia, ungkap Mahfud MD. Apa yang terjadi? Saya dihina, saya dizalimi, sambil nangis-nangis gitu aja selanjutnya. Di depan Deddy Corbuzier, Mahfud MD kembali belak-belakang soal trik Irjen Ferdi Sambo untuk mengelabui pengkondisian psikologis seolah-olah dirinya dizalimi dan istrinya dilecehkan. Dia kembali memanggil Kompolnas hanya untuk melakukan hal yang sama.